Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Barokatur Rizky Madani dengan NIM 201303100 dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengolahan limbah industri tahu. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Tahu merupakan makanan tradisional sebagian besar masyarakat di Indonesia yang digemari hampir seluruh lapisan masyarakat. Selain mengandung gizi yang baik, pembuatan tahu juga relatif murah dan sederhana. Rasanya enak serta harganya terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, industri tahu saat ini sudah menjamur di Indonesia. Salah satunya adalah industri tahu di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Yang kedua adalah proses produksi tahu. Nah, sebelum ke proses produksi tahu, kita tonton terlebih dahulu kegiatan produksi tahu di Desa Temukus. Nah, baik itu tadi suasana atau kegiatan produksi tahu di Desa Temukus. Selanjutnya, nah ini adalah prosesnya. Jadi ada diagram alir. Yang pertama tuh kedelai, dilakukan pencucian dan perendaman itu selama 3 sampai 12 jam, yang mana dihasilkan limbah cair berupa BOD dan TSS. Lalu setelah direndam selama berjam-jam, dilepas kulitnya dan didapatkan limbah kulit kedelai. Setelah itu, setelah kulitnya dilepas, direndam lagi selama 30 sampai 40 menit. Nah, di sini dihasilkan limbah cair berupa BOD dan TSS. Jadi ini adalah gambar dari perendaman. Setelah perendaman yaitu penggilingan, ini adalah gambar dari penggilingan menggunakan alat penggiling dan didapatkan bubur kedelai seperti ini. Selanjutnya adalah perebusan atau pemasakan, lalu penyaringan, lalu dihasilkan maaf, di penyaringan tadi akan dihasilkan limbah padat tahu berupa ampas tahu. Nah, setelah uh, disaring akan dihasilkan filtrat. Nah, filtratnya akan digumpalkan atau penggumpalan dengan menggunakan asam asetat atau W, yang mana di sini juga akan menghasilkan limbah cair berupa BOD dan asam. Setelah itu, pencetakan atau pengepresan, pemotongan hingga dihasilkan tahu. Selanjutnya adalah limbah industri tahu. Nah, limbah industri tahu ini pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu limbah padat dan limbah cair. Nah, yang pertama adalah pengolahan limbah cair dari industri tahu. Nah, di sini ada pengolahan limbah cair secara dengan metode elektrokoagulasi yang diambil dari Amri Ibdal, Stephen Pratiwi, dan Zulfinia tahun 2020. Jadi, elektrokoagulasi adalah teknik yang digunakan untuk pengolahan air limbah, air olahan industri, dan limbah cair. Nah, teknologi koagulasi berbasis listrik untuk menghilangkan kontaminan yang kurang efisien dengan penyaringan mikrobiologi atau sistem pengolahan dengan bahan kimia seperti emulsi minyak, hidrokarbon, dan minyak bumi, padatan tersuspensi, dan logam berat tanpa menggunakan bahan kimia. Jadi elektrokoagulasi merupakan metode pengolahan air secara elektrokimia di mana pada anoda terjadi pelepasan koagulan aktif berupa ion logam, biasanya aluminium atau besi, ke dalam larutan. Sedangkan pada katoda terjadi reaksi elektrolisis berupa pelepasan gas hidrogen. Menurut Holt DKK tahun 2004. Nah, ini adalah rangkaian alat reaktor pada elektrokoagulasi. Jadi yang gambar yang pertama ini merupakan tempat sampel limbah cair tahu. Nomor dua adalah elektroda luar atau katoda. Yang nomor tiga adalah elektroda dalam atau anoda. Yang nomor empat ini merupakan power supply atau DC. Yang nomor lima ini adalah kabel hitam positif. Yang nomor 6 adalah kabel merah negatif. Nomor 7 adalah tempat pembuangan gas H2. Yang nomor 8 ini merupakan separator. Dan yang nomor 9 adalah air limbah cair yang sudah diolah. Nah, metode elektrokoagulasi ini mampu menurunkan
konsentrasi COD, BOD, TSS, dan pH limbah cair industri tahu. Nah, caranya yang pertama COD, penurunan konsentrasi COD dalam elektrokoagulasi disebabkan adanya proses oksidasi dan reduksi di dalam reaktor elektrokoagulasi tersebut. Nah, pada elektroda terbentuk gas oksigen dan hidrogen yang akan mempengaruhi reduksi dari COD. Lalu untuk BOD-nya, penurunannya karena pada elektroda anoda terjadi proses oksidasi logam aluminium sehingga menghasilkan ion Al3+ yang bertindak sebagai koagulan. Semakin besar tegangan yang ditambahkan pada proses elektrokoagulasi, maka semakin besar pula energi kimia yang dihasilkan, di mana energi kimia yang dihasilkan tersebut adalah ion Al3+ pada elektroda anoda yang bertindak sebagai koagulan. Maka jika tegangan ditambahkan, koagulan yang terbentuk akan semakin banyak pula. Jika koagulan yang terbentuk lebih banyak, maka lebih banyak pula polutan-polutan yang akan terikat menjadi flok-flok yang akan mengendap. Sehingga limbah menjadi lebih jernih dari sebelumnya. Maka sel-sel organik yang tertinggal di dalam limbah cair menjadi lebih mudah terdegradasi oleh mikroorganisme. Lalu yang ketiga ada TSS. Penurunan TSS dikarenakan partikel-partikel yang terkandung dalam air limbah umumnya bermuatan negatif. Ion positif dan negatif yang dihasilkan oleh elektroda akan menstabilkan partikel-partikel yang terkandung di dalam limbah. Lalu untuk pH, tegangan sangat berpengaruh pada proses peningkatan pH dalam elektrokoagulasi, di mana jika tegangan ditambah, maka semakin banyak pula ion H+ dan ion OH- yang terbentuk pada elektroda katoda. Sehingga jika semakin banyak air yang terbentuk, maka pH yang awalnya asam akan menjadi netral. Begitu juga sebaliknya, jika pH awalnya basah, maka dengan adanya proses reaksi reduksi yang terjadi di katoda yang menghasilkan air, maka pH akan menjadi netral. Maka metode elektrokoagulasi mampu menurunkan konsentrasi COD, BOD, TSS, dan pH limbah cair industri tahu. Kondisi optimum diperoleh pada variasi tegangan 12 volt dan laju alir 0,087 liter per menit dengan peningkatan pH dari 3,6 ke 6,7, penurunan COD sebesar 72,17%, penurunan BOD sebesar 17,53%, TSS menurun sebesar 90,90%. Nah, berdasarkan data, maka metode penyisihan kontaminan seperti COD, BOD, TSS, dan penetralan pH limbah sesuai dengan baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh Permen LH nomor 5 2014 tentang pengolahan limbah cair industri kedelai untuk menghasilkan tahu. Nah, itu tadi adalah pengolahan limbah cairnya. Nah, sekarang adalah pengolahan limbah padat tahu. Nah, limbah padat pabrik pengolahan tahu berupa kotoran hasil pembersihan kedelai, dari batu, tanah, kulit kedelai, dan benda padat lain yang menempel pada kedelai, dan sisa saringan bubur kedelai yang disebut dengan ampas tahu. Limbah padat yang berupa kotoran berasal dari proses awal atau pencucian bahan baku kedelai dan umumnya limbah padat yang terjadi tidak begitu banyak, sebesar 0,3% dari bahan baku kedelai. Nah, sedangkan limbah padat yang berupa ampas tahu pada proses penyaringan bubur kedelai ini besarnya berkisar antara 25 sampai 35% dari produk yang dihasilkan. Nah, ini adalah gambar limbah padat atau ampas tahu yang dihasilkan dari industri produksi tahu. Nah, di dalam produksi tahu di Desa Temukus, ampas tahu ini dijual untuk dijadikan sebagai pakan ternak. Nah, di sini saya ada beberapa pengolahan yang bisa dilakukan untuk mengolah limbah padat dari ampas tahu. Nah, sebelumnya karena ampas tahu ini masih mengandung protein sebesar 27 gram, karbohidrat 41,3 gram, maka dimungkinkan untuk dimanfaatkan kembali. Nah, untuk unsur dan nilainya bisa dilihat di tabel. Ini adalah komposisi kimia dari ampas tahu. Nah, pengolahan yang bisa dilakukan yang pertama adalah ampas tahu menjadi tempe gembos. Nah, bahan baku pembuatan tempe gembos adalah ampas tahu. Tahap pertama, ampas tahu direndam dalam air selama 12 jam.
Setelah itu, ampas tahu dipres dengan mesin pres sehingga airnya keluar. Tahap selanjutnya adalah fermentasi. Ampas tahu yang sudah bersih kemudian ditaburi dengan ragi tempe dan diaduk sampai rata. Setelah itu, ampas tahu dimasukkan ke dalam plastik, kemudian diletakkan di rak-rak agar terhindar dari serangga dan cahaya matahari langsung selama 4 sampai 5 hari. Hingga kapan yang terbentuk cukup tebal dan menutupi seluruh tempe gembos. Nah, ini adalah gambar tampilan dari tempe gembos. Pengolahan yang kedua bisa juga diolah menjadi kerupuk. Nah, di sini saya dan rekan-rekan yang mengambil mata kuliah pengolahan limbah di semester 7 membuat kerupuk dari ampas tahu. Berikut videonya. Nah, itu tadi hasil kerupuk yang diolah dari ampas tahu. Pengolahan yang ketiga yaitu menjadi tepung. Jadi pembuatan jadi pembuatan tepung dari ampas tahu ini caranya direndam dengan natrium metabisulfit 0,6% selama 2 jam untuk anti browning agent. Selanjutnya, ampas tahu dicuci dan dikeringkan di bawah sinar matahari selama 3 hari untuk mengurangi kadar airnya. Setelah kering, ampas tahu di blender dan diayak dengan ayakan 80 mesh untuk menghasilkan tepung. Nah, ini adalah gambar tepung ampas tahu yang diambil dari jurnal Sunartati tahun 2021. Nah, beberapa produk makanan dan aneka kue yang dibuat dengan penambahan tepung serat ampas tahu adalah lidah kucing, coklat cookie, dan cake atau roti bolu. Nah, baik, itu tadi pengolahan limbah cair dan padat pada industri tahu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.